Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengupas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi-informasi terkini di tanah air. Aneh, PSI tolak pemilu diundur tapi dukung Jokowi 3 periode. Maunya gimana sih? Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menolak rencana penundaan pelaksanaan pemilu 2024. PSI mengatakan keberatan menerima usulan para petinggi parpol terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Alasan pandemi dan pemulihan ekonomi yang selama ini menjadi alasan penundaan pemilu 2024 dinilai tidak mendasar dan tidak berpengaruh. Dengan membuka fakta, PSI memberikan data bahwa Indonesia tetap pernah menjalankan pilkada dengan damai dan sukses di tengah puncak pandemi pada 2020 lalu. Dikutip dari Instagram PSI pada Sabtu 5 Maret, Sekjen PSI Dea Tunggaesti mengungkapkan bahwa pemilihan presiden dan juga anggota legislatif seharusnya tetap bisa dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Idealnya, pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif yang meliputi DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota tetap terlaksana pada 14 Februari 2024. Dia juga menambahkan bahwa ketetapan pelaksanaan pemilu tidak dapat diundur karena sudah menjadi kesepakatan antara DPR, pemerintah dan juga KPU. Diikuti dengan pelaksanaan pilkada serentak pada bulan November 2024. Hal tersebut sebagaimana kesepakatan antara DPR, pemerintah dan KPU. PSI juga menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu merupakan sebagai perwujudan negara yang demokratis sehingga wacana penundaan pemilu apabila tidak didasari oleh alasan yang masuk akal maka akan mencederai demokrasi. Apabila ada segenap partai politik yang ingin Jokowi melanjutkan kepemimpinannya, maka PSI memberikan saran untuk tetap melakukan proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga memungkinkan jabatan presiden dapat dibatasi dengan maksimal 3 periode. Namun, di kesempatan yang sama PSI juga mengatakan dukungan 3 periode untuk masa jabatan Jokowi. Kami sebagai pecinta dan pengagum Pak Jokowi tentunya akan selalu dan tetap mendukung Pak Jokowi memimpin Indonesia kembali. Namun tentunya hal tersebut harus didasari oleh amandemen konstitusi yang diperbolehkan Pak Jokowi berlaga kembali di pemilu 2024. Ia menambahkan bahwa dengan adanya amandemen konstitusi yang dapat ikut konsultasi Pilpres perpanjangan periode bisa jadi tak hanya Jokowi, tapi ada juga kemungkinan Pak SBY kembali ikut berlaga. Ketua Umum PSI Giring Ganesha mundur dari pencalonan sebagai Capres RI. Pengunduran ini dilakukan Giring sebab ia merasa tahun 2024 belumlah waktunya untuk maju sebagai calon presiden. Saya merasa bahwa tahun 2024 belumlah waktu bagi saya untuk maju sebagai calon presiden di negeri ini, ujar Giring dalam rekaman video yang beredar di Twitter pada Kamis 24 Februari. Maka hari ini dengan penuh kesadaran saya Haji Giring Ganesha mundur dari pencalonan Presiden Republik Indonesia. Bismillah dengan segala kerendahan hati, maka di tahun 2024 masih harus banyak belajar, mencari pengalaman, menjadi abdi masyarakat. Izinkan saya hapus di bio akun saya, diubah menjadi penyambung lidah rakyat 2024. Tulis Giring di akun Twitternya. Giring belakangan ini memang mendapat perhatian cukup besar dari warganet terkait kritikannya terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan, dari mulai pembangunan Formula E hingga Jakarta International Stadium. Giring mengaku keputusan itu ia ambil usai berkeliling Indonesia dengan mengunjungi beberapa provinsi. Saya bekerja dengan berkeliling daerah untuk mewujudkan keinginan saya tersebut. Saya bersyukur bertemu sebanyak mungkin dengan rakyat dan tokoh-tokoh di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Ucap mantan vokalis band Nidji tersebut dikutip dari laman Republika pada Jumat 25 Februari. Saya bekerja dan berkeliling daerah untuk mewujudkan keinginan saya tersebut. Saya bersyukur bertemu sebanyak mungkin dengan rakyat dan tokoh-tokoh di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Ucap mantan vokalis band Nidji itu dikutip dari laman Republika pada Jumat 25 Februari. Dari keliling daerah itulah Giring merasa mendapatkan banyak fakta tentang presiden. Dia mengklaim rakyat Indonesia masih ingin dipimpin oleh Jokowi. Pak Jokowi adalah sosok yang mendapatkan tempat di hati rakyat Indonesia. Banyak sekali rakyat Indonesia yang ternyata masih menghendaki sosok Jokowi untuk memimpin Indonesia. Ini adalah fakta di lapangan sekaligus aspirasi masyarakat yang mencintai Jokowi, namun dibatasi konstitusi presiden hanya bisa dijabat 2 periode. Begitu katanya. Selain itu, pengamat juga mengatakan PSI harus bersyukur Giring mundur, dia tidak laku untuk dijual.
Mundurnya Giring Ganesha sebagai capres seharusnya disyukuri oleh PSI. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan, Giring tidak layak menjadi capres. Pasalnya elektabilitas mantan vokalis Nici itu hingga saat ini amat jeblok. Padahal foto Giring sudah terpampang di mana-mana, namun elektabilitasnya tidak terkerek. Ini artinya Giring memang tidak laku dijual, kata Jamil kepada redaksi Jumat 25 Februari. Jamil juga menilai mundurnya Giring tak akan berdampak pada elektabilitas PSI, sebab untuk mengerek elektabilitasnya saja dia tidak bisa, apalagi untuk mendongkrak elektabilitas partainya. Kalau PSI ingin masuk Senayan, seharusnya memilih capres yang tepat, namun disayangkan PSI memilih 9 capres tapi tidak memasukkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Jelas Jamil. Dia menambahkan andai saja 2 nama tersebut ikut diusung, peluang mendongkrak elektabilitas PSI lebih besar. Ada 9 nama yang akan diusung PSI yakni Emil Dardak, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Muhammad Andi Perkasa, Muhammad Ridwan Kamil, Muhammad Tito Karnavian, Najwa Shihab, dan juga Sri Mulyani. Dari 9 nama ini hanya 2 nama, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, yang punya elektabilitas tinggi. Jadi PSI dalam mengusung capres terkesan serampangan. Sebagian besar nama-nama tersebut akan sulit dapat mengerek elektabilitas PSI. Hal ini kiranya akan menyulitkan mereka masuk ke Senayan. Begitu tandas Jamil. Ketua Umum PSI Giring Ganesha mundur dari pencalonan sebagai Capres RI. Pengunduran ini dilakukan Giring sebab ia merasa tahun 2024 belumlah waktunya untuk maju sebagai calon presiden. Saya merasa bahwa tahun 2024 belumlah waktu bagi saya untuk maju sebagai calon presiden di negeri ini, ujar Giring dalam rekaman video yang beredar di Twitter pada Kamis 24 Februari. Maka hari ini dengan penuh kesadaran saya, Haji Giring Ganesha, mundur dari pencalonan Presiden Republik Indonesia. Bismillah, dengan segala kerendahan hati, maka di tahun 2024 masih harus banyak belajar, mencari pengalaman, menjadi abdi masyarakat. Izinkan saya hapus di bio akun saya, diubah menjadi penyambung lidah rakyat 2024. Kalau gitu sekarang saya minta otokritik dong untuk partai Anda. Apa yang bisa dikritik dari PSI, dari kadernya? Kalau Anda berani berbeda dengan partai, otokritik dong. Harus mulai lebih merapatkan barisannya lagi untuk mempersiapkan pemilu 2019. Itu saran, bukan kritik. Oh, itu saran ya? Itu saran. Bagaimana? Apa? Ada? Ada. Oke. Dipikirkan dulu, saya lempar ke yang lain.